Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu informasi yang disampaikan oleh jpnn.com. Nah, untuk kesempatan kali ini saya tidak akan paparkan menggunakan komputer, akan tapi Bapak Ibu bisa lihat transkrip yang ada di bawah ini. Bapak Ibu bisa simak beritanya karena saat ini saya tidak berada di dalam ruangan saya. Jadi saya saat ini lagi dinas luar di Hotel Platinum Surabaya. Jadi mohon maaf jika informasi ini hanya berupa teks yang ada di bawah ini. Jadi ada subtitle di bawah ini. Nah, yang penting Bapak Ibu mengetahui informasi terkait dengan honorer yang akan saya sampaikan di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Langsung saja kita bahas informasi yang disampaikan oleh jpnn.com berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua saya akan menjelaskan terkait dengan honorer yang ada kaitannya dengan tes P3K di tahun ini. Seperti apa sih yang disampaikan oleh jpnn.com? Di sini Bapak Ibu semua beritanya 4 jam lalu. Nah, mungkin Bapak Ibu saya akan tampilkan di sini atau di sini beritanya. Untuk tampilan awalnya dari jpnn.com tersebut Bapak Ibu bisa lihat di sini atau di sini nantinya. Dengan judul nilai tes P3K 2023 honorer K2 tinggi. Formasi minim yang diusulkan formasi di 2024. Jadi beritanya seperti itu. Seperti apa sih informasi yang disampaikan di sini? Coba kita bahas. jpnn.com Jakarta. Nilai tes P3K 2023 dari honorer K2 diketahui tinggi-tinggi, bahkan mencapai di atas 300. Namun, formasi P3K yang sedikit membuat para honorer K2 mempunyai nilai tinggi itu tidak terakomodasi. Seperti apa yang dimaksud di berita di sini dengan artian Bapak Ibu semua? Yang melamar honorer K2 itu banyak, tapi formasi yang disampaikan itu sedikit. Seperti video saya sebelumnya bahwasanya untuk honorer K2 yang dimana melamar di kebutuhan khusus pasti akan diterima daripada yang lain dengan catatan hal itu bisa diakomodir jika formasinya ada. Seandainya ada K22 formasi 1, nah yang diutamakan ya K2 yang nilai tertinggi. Non ASN di bawahnya akan tersingkirkan. Jadi yang dimaksud di berita di sini ini percuma K2 lolos tapi formasi sedikit. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, di sini informasinya Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih mengungkapkan kompetensi honorer tidak semua buruk. Terbukti banyak honorer K2 yang mendapatkan nilai tes di atas 300. Menurut Nurbaitih, ini pencapaian luar biasa karena tidak mudah mencapai nilai setinggi itu. Terlebih bagi yang baru pertama kali ikut tes usia di 35 tahun harus menjawab 145 soal di dalam waktu 120 menit. Jadi ini yang disampaikan adalah honorer K2 yang sudah usianya di atas rata-rata tidak mungkin seharusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Tapi di sini bisa mendapatkan nilai 300. Nur mengaku sudah memberikan usulan kepada pejabat KSP dalam artian kantor staf kepresidenan agar ada kebijakan khusus untuk honorer yang nilainya di atas 300. Seperti apa tindak lanjutnya? Apakah beliau-beliau ini dipindahkan? Nah, jadi Ibu Nurbaitih ini sudah menyampaikan kepada staf di kantor staf presiden terkait dengan adanya hal tersebut. Sebab ada kekhawatiran bahwasanya honorer soal minimnya formasi P3K
sebab kebanyakan instansi hanya membuka satu formasi, sementara honorer K2 yang melamar cukup banyak. Mungkin nantinya ini seperti reformulasi yang pernah terjadi di tahun 2022 kemarin, yang reformulasinya di tahun 2023. Semoga ini juga bisa tersampaikan. Ada rekan-rekan forum honorer, mungkin juga ada rekan-rekan yang dari PTTI yang menyuarakan terkait dengan adanya hal ini. Jadi mungkin nilai di atas rata-rata itu bisa disampaikan untuk bisa ditempatkan terlebih dahulu dengan membuka tambahan formasi. Mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu semua. Daripada menunggu UASN yang lama yang akhirnya atau ujung-ujungnya akan mengangkat honorer, kenapa yang sudah jelas-jelas melamar dan dia sudah terbukti sebagai honorer itu bisa diutamakan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Nah, ini juga mungkin akan disuarakan oleh banyak forum-forum honorer nantinya. Di sini ada petikan ataupun kutipan dari yang bersangkutan, yaitu dari Ibu Nurbaiti. Saya mengusulkan agar ada optimalisasi atau afirmasi khusus untuk honorer yang ikut tes tahun ini. Kalau tidak ada formasi, mereka bisa dimasukkan dalam prioritas 1 atau P1, yaitu seperti halnya guru, Bapak Ibu semua. Sama sistemnya seperti rekrutmen P3K guru. Jadi ketika ada pembukaan seleksi di 2024, mereka cukup didata dan tidak perlu diikutkan tes lagi. Benar sekali. Contoh kasus Bapak Ibu semua, kita yang ada di daerah-daerah untuk mengikuti tes itu kita ke instansi pusat, dalam artian BKN pusat. Nah, BKN mengadakan di berbagai instansi. Di daerah karena tidak mengadakan tes seleksinya, yang tesnya itu ada di Pemprov Jatim, misalnya seperti itu. Contohnya misalnya di Geraha Unesa ataupun di instansi lainnya Bapak Ibu semua. Itu yang di Pemprov Jatim. Kalau di daerah-daerah tidak semua daerah itu mengadakan seleksi. Jadi otomatis tidak semua daerah itu ada tempat untuk tes seleksinya. Nah, untuk kita ke daerah atau ke Pemprov itu kan membutuhkan biaya. Nah, disitulah mungkin yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah nantinya untuk mengadakan seleksi atau tidak mengadakan seleksi langsung P1 seperti halnya guru. Semoga ini bisa terrealisasi Bapak Ibu semua. Jadi kita dukung dan kita terus pantau informasi dan berita-beritanya nanti. Hasil dari surat yang telah disampaikan oleh Ibu Nurbaiti di sini. Bunda Nur sangat berharap usulan tersebut bisa disampaikan KSP Kementerian kepada Kementerian Pan-RB, yaitu Bapak Abdul Azwar Anas. Bunda Nur mengaku senang ketika pejabat KSP memberikan tanggapan positif. Intinya adalah UU 20 tahun 2023 tentang ASN akan mengakomodasi semua honorer dengan memberikan banyak kemudahan. Yang melegakan bukan hanya lulusan S1 yang diselesaikan, tapi berijazah SMA pun akan diselesaikan, baik melalui mekanisme P3K paruh waktu atau penuh waktu. Soal mekanisme itu jangan diperdebatkan dahulu. Yang terpenting kata Nur, honorer bisa menjadi ASN. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Nurbaiti di sini. Berita baik lainnya adalah regulasi turunan UASN baru, salah satunya PP Manajemen ASN akan rampung lebih cepat dari rencana awal 31 April 2024. Sebab aturannya 6 bulan setelah UASN disahkan. Mari dukung pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah honorer dan teman-teman tetap tenang. Jangan cepat percaya berita hoax, fokus dengan pekerjaan saat ini. Benar sekali Bapak Ibu semua. Jadi kita tetap fokus dengan pekerjaan kita, biarkan pemerintah yang mengatur skema-skema yang akan dijalankan nantinya. Sebenarnya saya ada sedikit ini Bapak Ibu semua tanggapan yang ada di video saya. Karena video saya itu kan sebelum-sebelumnya terkait dengan honorer, di mana yang dirapatkan di DPR RI dengan DPD itu ada sedikit keganjalan bagi saya. Seperti apa sih keganjalan tersebut? Coba kita bahas di video kesempatan selanjutnya. Nah, begitulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua.
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena Abah Channel akan menampilkan informasi-informasi penting lainnya di kesempatan berikutnya. Setiap hari Abah Channel akan mengupdate informasi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.